Skenario Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati lagi-lagi memakan korban. Jalannya persidangan pembunuhan Brigadir J semakin banyak mengungkap fakta lain dan menambah tersangka baru. Kini, bertambah lagi ART Ferdy Sambo yang menjadi sasaran tersangka baru lantaran ketahuan berbohong saat persidangan. ART Ferdy Sambo itu bertugas membersihkan darah almarhum Brigadir J. Saudara saksi, kan saudara mengatakan kepada Daden, kepada ajudannya Pak Sambo, kepada Kuat Maruf, rumah yang di Duren 3 sudah bersih. Terus pertanyaan saya waktu itu, kenapa kamu tidak, karena kamu bilang tidak dikunci, karena kau sampaikan. Terus pertanyaan, kenapa kamu tidak mengunci pintu? Jawabannya, karena ada CCTV, sehingga tidak akan ada kejadian, tidak ada perampok gitu. Itulah yang jawaban kamu di perkara pembunuhan kemarin. Betul itu. Padahal tanggal 15 kau bilang CCTV semua udah rusak. Iya Pak. Iya, maksudnya itu di tanggal 8 CCTV dalam keadaan hidup. Setahu saya mati Pak. Iya. Ternyata, Kardi terindikasi berbohong saat dimintai keterangan tentang CCTV di rumah Ferdy Sambo. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka kalau diinikan. Tetapi gini ya, yang paling tidak masuk akal adalah seorang ART, asisten rumah tangga Kodir ini yang bernama Kodir, itu bisa mengecek CCTV yang katanya ada 8 di meja riasnya Ibu Putri. Dan dia diberi wewenang tersebut, padahal setelah aku cek lebih dalam, Kodir ini mulai bekerja di keluarga Ferdy Sambo sejak tahun 2010, artinya sudah lebih dari 10 tahun. Juga dia ini pendidikannya adalah SMA, dan dia mengaku dengan hakim dan juga jaksa penuntut umum, dia tidak mengetahui banyak tentang elektronik. Tapi kok dia bisa mengecek seperti itu? Ini adalah alibi yang tidak masuk akal. Jaksa penuntut umum dibuat naik pitam oleh tingkah laku Kadir, ART Ferdy Sambo ini. Jaksa geram lantaran kesaksiannya kerap berubah-ubah dan membingungkan. Namun, bukannya menjelaskan dengan baik, Kadir malah justru tertawa cengengesan. Kalau dari sumpah ya, waktu ngasih BAP juga dari sumpah. Tadi saya lihat atas pertanyaan jaksa, lancar banget saudara ngejawab, kayak menghafal. Siap, saya ngabak. Ya, jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya ngabak Pak. Terlalu lancar, cepat ngomong gitu loh. Soalnya Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya, ya? Siap. Pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh, ya? Coba ini di keterangan saudara ini, ya? Siap. Di tentang ada 8 CCTV, ada CCTV di meja rias Ibu Putri nomor 6. Siap. Apa memang dikasih izin sama Ferdy Sambo kamu melihat itunya di CCTV itu? Siap Pak. Dikasih izin? Siap. Jadi kalau ngapa-ngapain Ibu Putri di situ kamu lihat dong di gambarnya. Berdasarkan kesaksian sebelumnya, Kadir menyatakan bahwa CCTV di rumah Ferdy Sambo telah mati sejak tanggal 15 Juni 2022. Kesaksian ini mencurigakan lantaran dalam hal ini Kadir begitu cepat menjawab. Sedangkan, untuk kesaksian lain, Kadir seperti masih berpikir untuk menutupi sesuatu. Tidak Pak. Ya, kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek? Kok bisa hafal banget tanggal 15 Juni jam sekian? Saudara kan diperiksa tanggal ini loh. Tanggal 10 September. Siap. Rusak Juni 3 bulan. Ingat banget saudara tanggal 25 September. Nah ini. Nggak logik. Tunggu dulu, saudara diperiksa bulan September, ya kan? Siap. Ya terlalu hebat, ingatanmu gitu, tepat tanggal 25 September, jam sekian, masuk akal.
Yang kedua, kecurigaan jaksa penuntut umum. Bisa-bisanya saudara bisa ke kamar utama karena CCTV yang di ruangan kamar riasnya ibu. Siapa? Coba ini. Kan nggak masuk akal. Bisa dikasih Ferdi Sambo kamar pribadi istrinya sama kamu lihat di CCTV. Hubungan apa, saudara? Hebatnya kedekatanmu sama Ferdi Sambo. Bukan tanpa alasan, jaksa penuntut umum dan hakim memang sengaja mencecar pertanyaan dengan tegas, agar terlihat gelagat, apakah saksi ini berkata jujur atau berbohong. Karena akan terlihat perbedaan yang jelas ketika orang menghafal skenario dengan orang yang mengalami kejadian secara langsung. Jaksa penuntut umum mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Diryanto, alias Kadir, yang dianggap berbohong soal CCTV yang disebut telah mati di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Diryanto, alias Kadir, mengaku menjadi sosok yang membersihkan darah Brigadir J, alias Yosua Huta Barat, di lantai rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Perdebatan itu terjadi saat Diryanto memberikan keterangan dalam persidangan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di kasus obstruction of justice Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 3 Oktober 2022. Awalnya, JPU mempertanyakan soal jumlah CCTV yang berada di rumah dinas Ferdi Sambo. Lalu, Kadir pun menjawab, ada 8 CCTV yang berada di rumah dinas Sambo. Rinciannya, kamera itu tersebar di kamar, ruang keluarga, garasi, hingga taman. Lalu, Kadir pun menyatakan bahwa kamera di VR CCTV tersebut telah dalam kondisi mati sejak tanggal 15 Juni 2022. Kadir mengaku dirinya memeriksa langsung bahwa di VR CCTV itu dalam kondisi mati saat berada di kamar Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Saat itu, dia melihat adanya tulisan "no signal" dalam layar. Menanggapi hal itu, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kesaksian Kadir tidak masuk akal. Sebab, Kadir tidak mungkin memeriksa di VR CCTV itu, lantaran berada di kamar Putri Chandrawati. Bukan bermaksud memojokkan profesi sebagai ART, namun, hal ini perlu digali, karena untuk merujuk kepada pengungkapan motif pembunuhan dan kronologi yang sesungguhnya. Jaksa pun mencecar bahwa Brigadir J yang sangat dekat keluarga Sambo pun tidak bisa memeriksa CCTV.